Di bacotan saya sebelumnya menceritakan tentang bagaimana legenda Lord ke-24 Sekte Iblis atau Jun Ye-won sendiri. Baek Jong-so dan Geum Oh-yeon terkejut serta terharu saat mereka mengetahui bahwa orang di hadapannya ini adalah Lord ke-24 Sekte Iblis atau Jeonma generasi kedua. Berdasarkan cerita dari Geum Oh-yeon, ternyata dunia yang ditempati sekarang ini satu garis dengan dunia asal Jun Ye-won. Seperti apa lanjutannya? Nonomasin Season 2 Chapter 34. Mata Jun Ye-won menjadi berat. Baru 2 hari sejak dia melompat ke ruang dan waktu zaman ini. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa zaman ini adalah dunia yang sama dengan dunia tempat dia berasal, pikiran dan hatinya menjadi rumit dan sedih. Jadi, setelah aku menghilang, beginilah masa depan terbentang. Dia akan merasa jauh lebih baik jika dia jatuh ke dunia yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia. Namun, ketika dia mendengar bahwa dunia ini adalah dunia yang sama dengan dunia asalnya, bahkan jika dia adalah dewa iblis, dia kehilangan ketenangannya. Jun Ye-won ingin tahu kabar tentang orang lain selain keturunan baik Gi. Apakah kau tahu apa yang terjadi pada sekte setelah aku menghilang? Geum Oh-yeon tidak bisa menyembunyikan kebingungannya atas pertanyaan itu. Ordo Iblis Langit memiliki sejarah luas selama lebih dari 1800 tahun. Tidak peduli seberapa tinggi peringkat anggota dari sekte itu, tidak mungkin untuk dapat menjelaskan secara rinci tentang apa yang terjadi pada mereka semua. Aku minta maaf. Diyakini bahwa semua itu tercatat dalam catatan kultus. Tapi setelah kultus dibubarkan, kata-kata Geum Oh-yeon berhenti sampai di sana. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tapi Jun Ye-won dapat menebak. Keheningannya itu berarti bahwa lokasi catatan itu tidak diketahui. Jun Ye-won mengerutkan kening akan hal itu. Kalau begitu, apakah kau tahu tentang orang yang bernama Moon-ko? Jun Ye-won sangat memperhatikan kesejahteraan kekasihnya, Moon-ko. Moon-ko? Moon-ko, aku tahu. Geum Oh-yeon sejenak merenungkan nama itu dan kemudian sepertinya dia mengingat sesuatu. Bukankah dia itu adalah istri Anda? Istri? Jun Ye-won tersenyum sangat halus ketika dia mendengar Moon-ko adalah istrinya. Meskipun belum menikah, Moon-ko telah memiliki anak dari Jun Ye-won dan dia dianggap oleh semua orang sebagai istri dari Jun Ye-won. Lalu Geum Oh-yeon bercerita lagi. Dia adalah ibu dari penguasa sekte iblis ke-25, Cheon Won-ko. Menurut cerita Geum Oh-yeon, istrinya menamai anak mereka dengan kombinasi nama mereka, Cheon Won-ko. Mata Jun Ye-won melembut mendengar cerita itu. Jadi, kau menamai anak kita dengan nama kita berdua. Begitu dia mendengar cerita itu, dia sangat merasakan rasa cinta Moon-ko dan dia semakin merindukannya. Tapi untuk dapat kembali padanya, Jun Ye-won membutuhkan mesin waktu atau jet waktu
yang dapat bergerak melewati waktu. Tetapi perangkat seperti itu tidak mungkin ditemukan di zaman ini. Mungkin dia harus menunggu sampai alat seperti itu diciptakan. Itu bukanlah hal yang mustahil bagi Chunhyun yang telah menyerap inti dari 5 binatang roh dan memperoleh kehidupan abadi. Tapi mungkin itu akan memakan waktu yang lama. Geum Oh-yeon yang dari tadi menatap Chunhyun bertanya dengan wajah penasaran. Kenapa Anda tidak bertanya tentang istri kedua Anda, Tuan? Istri kedua? Chunhyun merasa tidak mungkin dia menikah dengan wanita lain selain Munko. Iya, istri kedua Anda yang bernama Wang Yogun. Astaga. Chunhyun meletakkan tangannya di dahinya seolah-olah itu tidak masuk akal. Ketika Chunhyun berada di Murim, dia hanya memiliki hubungan dengan 2 orang wanita. Salah satunya adalah Wang Yogun. Wang Yogun adalah putri dari Wang Jing, pendekar pedang ganda, salah satu dari 5 prajurit terkuat di era Chunhyun. Tidak seperti Munku yang dia kenal dengan baik, hubungannya dengan Wang Yogun adalah demi menyelamatkan nyawanya. Jadi, Wang Yogun menjadi istri keduaku. Dia bisa menebak apa yang terjadi. Orang-orang memperlakukan Wang Yogun seperti kekasih Chunhyun dan mungkin mereka menganggap kedua wanita itu penting bagi Chunhyun. Tapi tunggu dulu. Apakah Munku benar-benar mengizinkan hal itu? Namun apapun itu, pada akhirnya Wang Yogun menjadi istri kedua Chunhyun. Chunhyun yang membuat 2 wanita menjadi janda menggelengkan kepalanya. Dia semakin merasa ingin untuk lekas kembali ke zamannya. Lalu selanjutnya Geum Oh-yeon memberitahu Chunhyun tentang nama-nama Lord berturut-turut dari Ordo Iblis Langit setelah Chunhyun dan apa yang dia ketahui tentang semua itu. Tapi yang sangat ingin Chunhyun ketahui adalah mengapa sekte iblis menjadi seperti ini. Mengapa sekte iblis runtuh? Mendengar nada kecewa Chunhyun, Geum Oh-yeon menundukkan kepalanya. Itu karena dia merasa malu untuk menjelaskan hal itu kepada Cheonma generasi kedua yang telah memimpin periode paling gemilang dalam sejarah Ordo Iblis Langit. Aku minta maaf, Cheonma. Tidak apa-apa, katakan saja padaku. Aku tidak tahu cerita lengkapnya karena aku tidak berada di sana. Tetapi aku mendengarnya dari suamiku, mantan kepala klan jurus murni. Meskipun Geum Oh-yeon juga anggota sekte, tapi dia tidak dalam posisi di mana dia bisa mengakses semua informasi. Karena dia tidak memiliki pangkat utama, dia mungkin bahkan tidak diizinkan untuk menghadiri pertemuan. Dan seperti yang dia sebutkan, dia belajar segalanya dari suaminya. Mungkin beginilah mengapa kultus iblis runtuh. Ini berawal dari 28 tahun yang lalu saat portal dimensi pertama dibuka. Sebelum itu, Murim bukanlah dunia yang ada dalam cahaya. Mereka selalu bersembunyi. Murim hanyalah sesuatu yang terlihat dalam film dan drama. Geum Oh-yeon melanjutkan kata-katanya. Saat itu, orang yang mengetahui keberadaan Murim yang asli adalah para pejuang Murim terkenal yang memegang posisi tinggi dalam dunia bisnis. Hal ini sama seperti di masa lalu. Hanya pejabat, keluarga kekaisaran, dan para pedagang tinggi
yang mengakui keberadaan Murim. Tapi para prajurit Murim yang beroperasi dalam bayang-bayang harus muncul karena Gate muncul di seluruh dunia. Portal dimensi yang menghubungkan dunia monster muncul di dunia. Dan banyak bencana muncul di mana-mana. Sejak hari itu, Murim dan manusia spesial yang disembunyikan dari dunia muncul ke puncak dan banyak hal di dunia berubah. Geom Ohyeon melanjutkan. Ketika aku masih muda, tidak ada pemerintahan federasi seperti Federasi Asia atau Federasi Eropa. Namun dunia berubah ketika kota-kota dihancurkan oleh portal dimensi. Dunia yang menilai bahwa tidak ada satu negara pun yang bisa menang melawan mereka, mulai bersatu dan berubah menjadi pemerintahan federasi. Ada banyak masalah dalam prosesnya. Tidak semua negara ingin bergabung. Republik Rakyat Cina adalah salah satunya. Di tengah oposisi kuat terhadap sistem federasi adalah Presiden Wei Jinyong. Pada saat itu terjadi, sebuah pembantaian terjadi di kota Huyunpai. Kota yang berbatasan dengan wilayah Rusia. Selama pertemuan dengan Perdana Menteri Rusia yang berpendapat seperti Republik Rakyat Cina, mereka juga menentang sistem tersebut. Apakah terjadi pembantaian? Iya, itu adalah peristiwa besar yang dibicarakan di berita dunia selama berminggu-minggu. Dalam berita itu, Presiden Cina, tokoh penting lainnya, bahkan Perdana Menteri Rusia dan Menteri Luar Negeri mereka, semuanya dibunuh. Bahkan Jun Yeun sedikit terkejut mendengar itu. Peristiwa yang terburuk terjadi hanya setelah portal dimensi terbuka. Namun, masalah masih terus berlanjut. Tapi ada sesuatu yang tidak beres. Aku masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Geom Ohyeon berkata dengan gigi terkatup. Ketua kami, Cheon Woo-jin, dituduh melakukan pembantaian itu. Apa? Mata Jun Yeon menyipit. Mengapa pemimpin sekte iblis zaman ini tiba-tiba terlibat dalam genosida pemimpin dua negara? Iya, kejadian itu memang sangat aneh. Saat itu ketua kami sedang melakukan perjalanan bisnis ke tempat yang sama karena alasan bisnis. Jadi mereka menuduhnya karena hal itu. Iya, Tuan. Penuntut menunjukkan rekaman video CCTV dari ketua masuk dan ketua keluar dari pertemuan puncak saat itu. Mereka menangkapnya hanya karena CCTV. Ini memang tidak masuk akal. Sebagian besar kamera CCTV di gedung tempat pembantaian itu terjadi rusak. Namun, ada satu kamera CCTV yang baik-baik saja. Apakah hanya itu satu-satunya bukti? Mendengar pertanyaan Jun Yeon, Geom Ohyeon mendengus. Tidak lama kemudian, ketua kami dipanggil dan pergi untuk mendukung penyelidikan. Dan kemudian saksi muncul dan bukti diberikan. Bukti? Apa buktinya? Buktinya adalah otopsi mayat. Tanpa diduga, mayat-mayat itu memiliki bekas luka dari jurus pedang Ordo Iblis Langit. Sebuah teknik yang hanya bisa dipelajari oleh pemimpin dari Ordo Iblis Langit. Apa? Jun Yeon bingung. Jurus pedang Iblis Langit adalah teknik pedang yang ditinggalkan untuk Lord of the Demonic Cult secara turun-temurun
Dan teknik itu tidak akan pernah bisa digunakan dengan benar kecuali seluruh tekniknya dikuasai. Kekuatan jurus pedang iblis langit adalah teknik yang digunakan Chun Ye-won. Dan sebelum Chun Ye-won mendarat di dunia ini, dia telah mengajarkan teknik lengkapnya kepada kakeknya, Cheon In-ji. Siapa yang memberikan hasil otopsinya? Kim Oh-hyun melanjutkan ceritanya dengan suara yang penuh kebencian. Hasilnya dikatakan bahwa itu adalah pendapat umum yang dimiliki oleh prajurit murim yang dikirim oleh setiap klan untuk memeriksa bekas pedang. Sepertinya Ordo Iblis Langit sedang ditindas. Bahkan di zaman modern, konflik muncul di dunia murim. Dalam situasi seperti itu, klan lawan dibawa untuk memeriksa dan mereka memberikan hasil yang mereka inginkan. Mereka yang menyatakan itu kebenaran adalah Asosiasi Pasukan Keadilan dan Blade Six. Seakan-akan mereka semua memang sudah menunggu itu, dan mereka menyebutkan ketualah sebagai pelakunya. Ordo Iblis Langit memiliki musuh di mana-mana. Pedang Iblis Langit yang dipegang Chun Ye-won menancap ke lantai. Tatapan mata Chun Ye-won mendidih karena marah. Cian Ma, Tuan Cian Ma, lanjutkan, teruskan ceritamu. Kim Oh-hyun yang panik dengan aura berat yang ditimbulkan Chun Ye-won melanjutkan ceritanya. Pada akhirnya, jaksa meminta pengadilan untuk menghukum mati Cheon Woo-jin. Karena pemimpin dua negara telah terbunuh, perusahaan Langit Hitam tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih lagi, seperti yang terjadi ketika Murim muncul dari bayang-bayang. Hal itu semakin menarik perhatian. Kami sudah memohon untuk meminta menyelamatkan ketua kami, tapi tidak ada yang berhasil. Mata Kim Oh-hyun merah. Dia memikirkan kembali semua yang telah dia lalui. Dia bisa merasakan amarahnya bangkit kembali. Mereka mengajukan banding dengan pengacara terbaik di dalam perusahaan. Tetapi tidak ada yang bisa dilakukan karena bukti yang mengarah ke ketua sangat akurat. Bahkan para pengacara mengatakan bahwa menghindari hukuman itu akan sulit. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan para pengacara itu adalah menghindari hukuman mati. Penasihat hukum meminta negosiasi dengan jaksa. Mereka memberitahu tentang apa efek sampingnya jika ketua dieksekusi. Pada akhirnya, jaksa mundur selangkah dan mendorong hukuman penjara seumur hidup, bukan hukuman mati. Alasannya cukup sederhana. Saat gate terbuka, orang-orang seperti prajurit Murim dibutuhkan. Dalam situasi seperti itu, jika ketua perusahaan Langit Hitam, salah satu dari 4 klan utama, dieksekusi, maka mereka tidak akan membantu. Setelah mengubah hukuman, negara memutuskan untuk memanfaatkan kekuatan perusahaan Langit Hitam. Tapi ada sesuatu yang kami dan pemerintah abaikan. Itu adalah gerakan klan Murim. Setiap klan yang berada di dalam Ordo Iblis Langit sendiri berkonflik, dan mereka tidak melewatkan kesempatan itu untuk menyudutkan sekte iblis. Saat itu perusahaan Langit Hitam dipandang sebagai perusahaan yang membunuh para pemimpin dua negara, dan orang-orang memboikotnya. Harga saham mereka anjlok dan perusahaan itu merosot dalam 1 tahun. Kim Oh-hyun melanjutkan sambil merasa sedih.
ada pertikaian dalam tubuh Ordo Iblis Langit. Ketiadaan ketua yang memegang saham terbesar menyebabkan kemerosotan yang lebih besar. Mereka berseteru untuk menggantikan posisi ketua. Tidak peduli apa yang terjadi dalam situasi di mana opini publik berubah, seseorang harus memperbaikinya. Dan solusinya adalah menjadi ketua selanjutnya. Karena itu situasi internal bahkan menjadi lebih buruk lagi. Lord atau pemimpin saat ini memiliki 2 orang putra dan biasanya posisi ketua harus diturunkan kepada salah satu anaknya. Namun karena ketidakhadiran ketua, maka tidak ada yang bisa mengambil keputusan itu dan akhirnya timbul perselisihan. Kemudian hal yang terburuk terjadi. Cheon Woo Kyung, adik dari ketua, keberatan jika ketua selanjutnya adalah salah satu dari kedua anak ketua. Dia mengatakan bahwa kedua putra ketua tidak kompeten dan berpendapat bahwa perusahaan akan bangkrut atau bahkan bubar jika salah satu dari mereka menjadi ketua selanjutnya. Keberatan itu mendapat dukungan dari banyak anggota dan kemudian perusahaan Langit Hitam dibagi menjadi 3 kelompok. Bahkan jika mereka mencoba untuk mengatasi reputasi buruk mereka karena perang internal, tidak akan terjadi apa-apa. Pada akhirnya hanya perselisihan yang berlanjut, tidak ada yang diselesaikan. Dan itu mencapai titik di mana situasi tidak dapat diperbaiki lagi. Perusahaan Langit Hitam secara resmi dibubarkan. Semua hal itu yang menyebabkan Sky Demon Order saat ini bubar. Kim Oh Hyun menangis setelah selesai menceritakan itu. Dia bahkan tidak dapat mengangkat kepalanya untuk menatap Jun Ye-won. Jadi itu yang terjadi selama ini. Dia mendengar tentang apa yang terjadi pada Sky Demon Order untuk pertama kalinya dan merasa malu. Meskipun itu bukan satu-satunya alasan, tidak dapat disangkal bahwa pertengkaran internal lah yang menyebabkan Sky Demon Order runtuh.